yang saya tengah pegang ni merupakan antara pasport yang terkuat di dunia. Tahun ni, pasport Malaysia terletak pada ranking ke-9 dunia dan ke-4 di Asia. Maksudnya, paspor Indonesia versus Singapura versus Malaysia versus Timor Leste. Seberapa kuat sih paspor Indonesia? Gua akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rek. Jumpa lagi bersama saya, Iki. Oke, Rek. Semoga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari bala musibah dan didekatkan oleh pahala. Amin ya robbal alamin. Dan masih mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin. Kenapa Mas selalu mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri? Karena orang-orang Malaysia itu hari raya Aidilfitrinya 1 bulan. Nah, Rek, seperti biasanya Mas Iki akan nge-reaction sebuah video yang viral, yang VIP di TikTok. Nah, dan buat warga-warga Malaysia dan orang-orang Malaysia, kalian harus bangga memiliki paspor yang terkuat di dunia dan terbaik. Dan visa itu katanya apa ya, kayak kalau Mas Ikinya pergi sini harus ada visa gitu. Tapi Malaysia tuh non visa, biar apa namanya ya, keuntungan. Wah, pastinya kalian harus bangga ya Rek ya, karena banyak dari negara-negara iri bahwa kalian memiliki paspor yang kuat. Wah, luar biasa ya Rek ya. Oke Rek, seperti apakah videonya? Jangan lupa kalau kalian suka dengan channel ini, jangan bantu Mas Ikinya sokong dengan cara subscribe, like, komennya terbaik dan padu gila. Jom kita reaction bersama-sama ataupun nonton bersama-sama. Jom, Rek. pasport yang saya tengah pegang ni merupakan antara pasport yang terkuat di dunia. Tahun ni, pasport Malaysia terletak pada ranking ke-9 dunia dan ke-4 di Asia. Maksudnya, kita boleh pergi ke kebanyakan negara tanpa keperluan visa. Dan ini merupakan satu kenikmatan yang tak ada pada semua negara. Terutamanya kalau kita nak bercakap dalam konteks negara majoriti orang Islam. Korang sendiri pun tahu kan betapa susahnya nak buat visa. Kena hantar dokumen, lepas tu nak melayan dengan kerenah staf kedutaan. Itu belum lagi kalau kita punya visa tu kena reject. Kan satu hal. Jadi kalau kita tak perlukan visa, esok nak pergi ke Bulgaria, hari ni kita boleh beli tiket kapal terbang, terus pergi. Tak payah nak pening-pening kepala dah. Antara faktor utama kenapa kita boleh masuk ke kebanyakan negara, terutamanya Eropah, tanpa visa adalah disebabkan diplomasi kita yang kuat. Yang kedua, disiplin. Pelancong kita sangat berdisiplin. Dan yang ketiga, kita ada rekod bersih. Dari segi jenayah antarabangsa dan sebagainya, kita tak seteruk negara-negara yang lain. Jadi orang rasa selesa dengan kemasukan kita punya pelancong. Oleh itu, jom, kalau pasport kita ni dah kuat, ayuh kita bina ekonomi kita, kita fokus pada teknologi dan sains supaya kita pun boleh jadi sehebat ranking pasport kita. Gue akan bandingin kekuatan paspor dari 4 negara ini berdasarkan data yang gue ambil dari website visaindex.com, di mana di website ini menempatkan Singapura di nomor 1 sebagai paspor terkuat di dunia, terus Malaysia ada di nomor 12, kemudian Timor Leste ada di nomor 57, dan Indonesia ada di nomor 70. Jadi yang gue sampaikan di sini semuanya adalah fakta dan data, no baper, bukan buat mendiskreditkan negara manapun, oke? Paspor Indonesia versus Singapura versus Malaysia versus Timor Leste. Seberapa kuat sih paspor Indonesia? Gue akan bandingin berdasarkan negara-negara yang biasanya didatengin sama orang Indonesia buat traveling. Kita mulai dengan Eropa Schengen, jadi Prancis, Belanda, Jerman, Italia, Spanyol, Swiss juga. Untuk negara Eropa Schengen, ini yang namanya Singapura, Malaysia, dan juga Timor Leste itu bisa melenggang bawa koper doang alias mereka bebas visa. Sedangkan Indonesia harus ngurus visa. Berikutnya kita geser ke barat, ke United Kingdom atau Inggris, di mana Singapura, Malaysia, dan juga Timor Leste juga bebas visa, bisa langsung berangkat aja kalau mau ke UK, sedangkan paspor Indonesia harus ngurus visa. Gimana dengan US atau Amerika Serikat? Untuk US, Singapura, dan juga Malaysia ini perlu ETA namanya, atau Electronic Travel Authority buat masuk ke sana, sedangkan Indonesia dan Timor Leste dua-duanya sama-sama perlu visa. Sekarang kita geser ke Asia Timur. Untuk Jepang, yang namanya paspor Singapura sama Malaysia ini juga bebas visa, bisa langsung berangkat aja, sedangkan paspor Indonesia dan Timor Leste itu harus urus visa. Next, Korea Selatan, paspor Singapura dan juga Malaysia ini harus ngurus yang namanya ETA, sedangkan paspor Indonesia dan Timor Leste harus ngurus visa. Gimana? Lanjut negara lain nggak nih?
Next, kita ke negara-negara Timur Tengah. Kita mulai dengan Arab Saudi dulu, di mana kalau untuk Arab Saudi, paspor Singapura dan Malaysia ini perlu visa on arrival, sedangkan kalau untuk paspor Timor Leste dan Indonesia perlu visa. Kemudian untuk Qatar, kita lebih unggul dibanding Timor Leste, karena untuk Qatar, Indonesia, Singapura, dan Malaysia, ketiga paspor ini bebas visa, sedangkan kalau untuk Timor Leste itu perlu visa online. Next, kita ke Uni Emirat Arab, di mana untuk negara ini, paspor Singapura dan Malaysia itu perlu yang namanya visa on arrival, sedangkan paspor Timor Leste dan Indonesia perlu visa online. Next, kita ke selatan Indonesia, ke benua Australia, di mana untuk negara Australia sendiri, untuk paspor Singapura dan Malaysia itu perlu yang namanya ETA atau Electronic Travel Authority, sedangkan paspor Timor Leste dan paspor Indonesia butuh visa online. Next, Selandia Baru atau New Zealand, di mana paspor Singapura dan Malaysia ini juga perlu ETA, sedangkan paspor Timor Leste dan Indonesia perlu visa. Kenapa ada negara-negara yang ngasih bebas visa? Kenapa ada juga negara-negara yang ngurus visa kalau mau ke sana? Kenapa nggak semua negara bebas visa aja? Jadi, kebijakan bebas visa ini tuh adalah simbol kepercayaan sebuah negara terhadap negara lain. Jadi misalnya negara A nih udah percaya sama negara B. Jadi biasanya dia akan ngasih bebas visa ke negara B. Begitu pula sebaliknya, kalau negara B percaya sama negara A, dia juga akan ngasih bebas visa ke negara A. Yang dianggap percaya itu seperti apa sih? Misalnya percaya kalau warga negaranya yang datang ke negara tersebut tuh bakalan taat sama durasi visa. Misalnya visa 30 hari ya 30 hari, selesai itu ya pulang gitu. Tidak overstay, nggak cari kerja di situ. Nah, bebas visa ini sifatnya bisa satu arah, bisa dua arah. Kalau dua arah misalnya kayak Singapura sama Indonesia. Kita bisa ke Singapura dengan bebas tanpa visa, orang-orang Singapura juga bisa ke sini bebas tanpa visa. Tapi ada juga yang sifatnya unilateral, sifatnya cuma satu arah. Cuma satu negara aja yang ngasih bebas visa tapi tidak berlaku sebaliknya. Ini kayak misal contohnya Brazil sama Indonesia. Brazil tuh ngasih bebas visa loh untuk kita, orang Indonesia. Jadi kita bisa ke sana bebas visa. Tapi kalau orang Brazil mau ke Indonesia harus bayar yang namanya visa on arrival, jadi tidak bebas visa. Artinya nggak berlaku sebaliknya ya. Nah berikutnya, kenapa satu negara nggak ngasih bebas visa ke negara lain dan mensyaratkan harus ngurus visa gitu ya kalau si negara lain tersebut mau masuk ke negaranya. Jadi ini tuh ada banyak faktor. Ada faktor keamanan, kalau negara tersebut dianggap punya resiko keamanan yang tinggi, biasanya nggak akan dikasih tuh bebas visa. Terus juga persoalan ekonomi, kestabilan politik dalam negeri negara tersebut kayak gimana. Terus juga dilihat ini warga negaranya gimana sih, nanti kalau misalnya datang ke negara gue, kira-kira mereka bakal overstay nggak ya? Kira-kira mereka bakal menyalahgunakan visanya nggak ya? Yang harusnya cuma visa jalan-jalan, traveling, tapi dipakai buat kerja. Nah, itu yang jadi pertimbangan sebuah negara akhirnya tidak ngasih bebas visa ke negara lain. Makanya kita, orang Indonesia sering banget disuruh, kalau misalnya mau ke negara A, negara B, negara C harus ngurus visa dulu. Ya itu karena berarti negara kita belum dipercaya, Kak. Karena kita dianggap punya potensi atau resiko yang besar untuk, ya itu tadi, macam-macam gitu ya, untuk overstay, untuk pakai visa buat kerja dan lain-lain. Perjanjian di antara negara. Visa adalah dokumen keizinan sesebuah negara benarkan kita masuk ke negaranya. Ia beza dengan pasport. Pasport dikeluarkan oleh negara kita sendiri sebagai pengenalan diri untuk kita keluar negara. Untuk masuk ke negara tersebut, negara itu akan keluarkan visa memberitahu yang kita dibenarkan untuk berada di negara mereka. Tapi ada negara-negara yang waive visa dia pada penduduk Malaysia dalam 178 negara dan wilayah kalau ikut info dan immigration. Negara yang ada perjanjian dengan negara kita membolehkan kita masuk ke negara mereka tanpa memerlukan visa. Basically, semua negara perlukan visa untuk memasukinya, kecuali kalau ada. Banyak tau orang Islam di luar negara yang tak boleh terima hakikat orang Malaysia boleh melancong dengan mudah tanpa visa, terutamanya ke Eropah. Antara pengalaman saya sewaktu belajar di Turki dulu, kalau saya nak pergi ke negara Eropah, kaunter penerbangan mesti selalu tanya, mana Schengen visa kamu? Mereka akan hubungilah staf-staf lain dan sebagainya, sampailah dia yakin. Begitu juga saya pernah diberhentikan beberapa kali sebelum nak masuk ke dalam pesawat, kerana mereka nak cek sekali lagi sama ada betul ke orang Malaysia ni boleh masuk ke Jerman, Itali tanpa visa. Mengikut kepada pengalaman saya jugalah, orang-orang yang seperti daripada negara Pakistan, mereka ni memang sangat cemburu dengan kita. Mereka akan mencari macam-macam alasan untuk mengatakan sebab kenapa kita boleh masuk ke Eropah dengan mudah, disebabkan perkara itulah, perkara inilah. Tapi jawab balai saya mudah saja. Saya senyum dan kadang-kadang saya akan cuit mereka. Contohnya saya akan cakap, setahu saya pasport Pakistan merupakan antara pasport yang paling tak berkualiti di dunia kan? Kau tunggulah dia punya menyirap tu. Nasihat saya, sementara kita boleh melancong ke banyak negara tanpa visa ni, ambillah peluang. Sebab kalau dah kena visa nanti, kau tunggulah betapa azabnya nak siapkan proses visa tersebut. Wow, jadi begitulah alasannya kenapa paspor Malaysia itu terkuat di dunia dan terbaik di Asia.
tentunya kalian enak ya Rek ya. Boleh pergi sana tanpa ngurus visa, gak pening-pening kepala. Pergi boleh sana, gak usah urus visa. Jadi enak gitu Rek ya. Dan langsung terbang. Biasanya kalau masikinya masih surat kakak lah, surat KTP lah, kelahiran lah, akta inilah, alamat rumah lah, nomor telepon ini. Aduh, capek dan pening ya Rek kalau masih ngurus kita gitu. Tapi kalau paspor di Malaysia langsung boleh beli tiket sekarang, langsung boleh beli terbang sekarang, enaknya jadi Malaysia. Aduh. Jadi banyak-banyak patutlah beliau tadi menyebut banyak dari negara-negara lain iri kepada paspor Malaysia karena paspor Malaysia itu memang yang terkuat Rek. Nah, jadi kalian tuh harus bangga menjadi warga Malaysia. Jadi gitu Rek ya. Oke Rek, mungkin video ini bisa menginspirasi kalian kalau kalian mau pergi luar negeri kalau ada budget banyak ya. Jalan-jalanlah ke kampung Mas Iki. Bergurau Rek. Oke Rek, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini membantu buat kalian dan mungkin yang belum tahu menjadi tahu. Jadi Mas Ikinya minta share sebanyak-banyaknya biar keluarga kalian bisa ngajak healing kalian. Gitu loh, Lek ya. Oke, Lek, videonya sampai di sini saja. Jangan lupa tonton video yang selanjutnya di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.